Saudara, tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara ASN masih menuai polemik. Sejumlah pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan pun menempuh sejumlah cara. Atas situasi ini mulai dari melapor ke Komnas HAM hingga menempuh upaya hukum lewat pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menilai tes wawasan kebangsaan TWK KPK secara jernih? Benarkah tes ini disebut sebagai prosedur yang wajar dalam mengukur wawasan dan komitmen kebangsaan pegawainya? Kita bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir dan pengamat politik LIPI Wasisto Raharjo Jati. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Pak Muzakir. Prof. Muzakir, saya ingin bertanya pada Anda bahwa mahfumkah, wajarkah ketika ada tes yang gagal lalu melapor ke Komnas HAM? Ya sesungguhnya begini, mungkin ada kausalitasnya ya. Pertanyaannya itu adalah tes kebangsaan yang dipakai oleh KPK untuk menyeleksi pegawai di KPK itu sudah standar nasional atau belum? Ya. Oke. Artinya itu harus berlaku untuk seluruh CPNS seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya dispesifikasi hanya untuk CPNS yang di KPK saja, itu yang tidak boleh. Misalnya seperti itu apa? Yang... Jenis pertanyaannya, jenis ujiannya? Bukan, ya. Jenis ujian itu harus sama dengan yang lain. Boleh dicontohkan lebih detail misalnya? Contohnya misalnya begini, kalau itu dites di pegawai negeri, ya, yang lain juga gitu ya, itu tes kebangsaan seperti apa, lantas tes KPK itu seperti apa gitu. Kalau terjadi di situ ada perbedaan dan perbedaan itu mengandung unsur-unsur sebut saja diskriminatif gitu ya. Nah itulah mulai indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan seleksi perumusan tes yang dilakukan tadi. Kan beberapa soalnya sudah terbuka ke publik. Anda mau mencontohkan ini, Pak Muzakir? Ya. Adakah contoh yang Anda sebutkan tadi diskriminatif begini. Misalnya? Contohnya begini, di Indonesia itu negara Indonesia adalah Pancasila gitu. Salah satu Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ketika ketuhanan Yang Maha Esa diimplementasi dalam kehidupan masyarakat, maka itu diatur dalam masalah agama. Pertanyaannya adalah, kalau ada tes yang mempertentangkan antara Pancasila dengan agama, itu menurut saya itulah contoh tes yang mengandung unsur diskriminatif. Karena apa? Mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Ingat, dalam Republik Indonesia, Pancasila itu sebagai satu kesatuan dalam konteks Indonesia, dan agama itu adalah keberagaman. Kalau istilah bahasa saya namanya kebineka tunggal ikaan agama di Indonesia. Banyak agama, tapi diakui dalam konteks keberagaman di Indonesia, kebinekaan dalam konteks Indonesia. Nah ketika tes itu ditabrakkan dengan norma agama misalnya, orang taat kepada agama ditabrakkan dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila katanya begitu, itu menurut saya menabrakkan itu yang menurut saya tidak benar. Saya baru saja wawancara dengan Ketua KPK Pak Komisaris Jenderal Firly Bahuri. Ia menyatakan kepada saya secara eksklusif bahwa tes tersebut yang tadi Anda katakan bahwa ada, saya tahu pertanyaannya milih mana Al-Quran dengan Pancasila, begitu kan? Ini juga pernah ditanyakan pada tes-tes yang lain menurut Pak Firly. Artinya sama. Kalau itu tes-tes yang lain, berarti tes-tes yang lain itu justru bentuk tes yang anti Pancasila gitu. Karena Pancasila itu dalam konteks nasional, ketika di breakdown dalam konteks ketuhanan Yang Maha Esa, itu masuknya dalam agama. Nah tiba-tiba di breakdown ditantangkan atau dipertentangkan dengan Pancasila, itu namanya tes yang anti Pancasila, dan itu tes yang anti kebangsaan Indonesia gitu. Karena keduanya tidak boleh dipertentangkan, keduanya tidak bisa dipisahkan dalam konteks Indonesia. Benar, karena Pancasila sebagai payungnya dalam konteks kita ber-Indonesia gitu ya. Di bawahnya ada agama-agama gitu. Nah tiba-tiba dipertentangkan begitu milih Pancasila, milih agama. Agama itu adalah dalam konteks penyelenggaraan negara, itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Orang melaksanakan sila ketuhanan Yang Maha Esa dipertentangkan milih Pancasila atau milih ini. Agama itu kalau dalam konteks kebangsaan Indonesia adalah bagian daripada menerjemahkan kebangsaan itu dalam konteks ketuhanan Yang Maha Esa-nya. Nah ketuhanan Yang Maha Esa terjemahannya dalam itu agama. Nah tes ini mempertentangkan keduanya. Ini tes yang anti Pancasila dan tes yang anti kebangsaan. Oke, saya ke Bung Wasis. Anda punya pendapat yang sama dengan Pak Muzakir?
Ya, terima kasih Mas Aiman. Kalau saya pikir kan tes wawasan kebangsaan ini adalah bagian dari upaya negara untuk mengukur kapabilitas calon pegawai negeri ya. Kan ada tes lain tuh, misalnya tes intelijensia umum, tes pribadi. Artinya TWK ini bagian dari bagaimana seorang calon pegawai negeri itu bisa tahu sistem kenegaraan, sistem politik kita. Nah, tadi yang terkait dengan Pak Muzakir bilang tentang Pancasila, tentang sistem pemerintahan, ya itu bagian dari bagaimana parameter seorang calon pegawai negeri itu bisa tahu tata cara pengelolaan negara, tata cara representasi. Tapi tadi Pak Muzakir mempertentangkan bahwa keberatan atau tidak setuju dan menganggap itu sebuah pertanyaan diskriminatif ketika ada pertentangan antara agama dengan Pancasila. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya, setuju Mas, karena tidak boleh dipertentangkan. Karena yang paling penting TWK itu adalah bagaimana si calon pegawai negeri itu tahu pengelolaan institusi negara kita. Nah, kalau dipertentangkan tentang agama dan Pancasila itu jelas sudah kontradiksi dengan esensi TWK itu. Karena yang lebih diutamakan adalah bagaimana si calon pegawai negeri tahu fungsi, wewenang, dan hak dari masing-masing lembaga negara dan bagaimana kewajiban pegawai negerinya itu di masing-masing instansi, Mas Aiman. Jadi kalau faktanya seperti itu, apakah Anda menilai bahwa ada nuansa politik di dalam tes wawasan kebangsaan di KPK ini? Saya pikir jelas itu ada dikasih ke sana, Mas. Karena gimana Anda bisa ulangi? Putus-putus tadi, Bung Wasis. Ya, saya pikir itu ada arah ke sana, Mas Aiman. Ada arah ke sana. Di mana indikasinya? Karena begini, esensi dari TWK itu kan lebih pada pemahaman institusionalisme. Nah, kalau pilihan dikotomi seperti itu kan sama saja kita sudah mempertentangkan antara yang duniawi dan ukhrawi itu sudah jauh dari makna. Hanya karena satu soal itu maka ada nuansa politis. Anda menilai seperti itu ya? Saya pikir demikian, Mas. Oke, saya ingin bertanya ke pakar hukum, Pak Muzakir. Pak Muzakir, kalau demikian ada diskriminasi, lalu kemudian ada nuansa politis dari sisi politik tadi, artinya tesnya harus batal demi hukum atau seperti apa? Saya akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.